Tapi gimana kalau kita di trip B kita nolin ya, di average nih trip B nya kita nolin biar kita tahu di sini berangkat dari sini tuh ya. Oke, kemudian average BBMB pasti 0 ya. Oke, yuk. Biar kita tahu jaraknya berapa. HSTC nya bekerja. Mantap, nggak selip. Keren. Tanjakannya sepertinya menjanjikan nih. Asik. Wah, tidak terlalu curam. Sebenarnya ada yang curam. Wah, ini juga lumayan nih. Sambil nikung. Iya. Asik. Mana jelek lagi jalannya. Aduh, ya. Gila, HSTC nya interupsinya lumayan, woi. Pas ban ngangkat begitu nggak langsung narik dia, kayak nunggu ban depan bergerak dulu lagi. Lewat mana nih? Unik jalanannya. Ya, lewat rumah orang ini. Ya iyalah, masa lewat rumah monyet. Unik sih. Bener-bener nih panitia waktu. Wah, bener. Gila, keren. Kayak Kecigadung ini mana. Asoy banget. Ya, ketemu tanjakan. Tanjakannya asik banget. Asik tanjakannya, mantap. Langsung belokan tajam. Naik kan nih? Kayaknya naik. Mantap ini tanjakannya nih. Gila, ini membuktikan 160 nya Divi keren abis. Kagak ngoyo. Asik. Tahu nggak sih, si EDV 160 ini ya, warna putih terutama. Kalau siang-siang kayak gini nih ya, kalau kena matahari begini, ini dipakai sama Gus Ali dan juga Indoret di sebelah sana, ada silvernya gitu jadinya keren. Cafe Bawor ini peristirahatan kita yang pertama nih di hari kedua. Cuma mau coba doang ya, ini ngetes doang. HSTC on ya, HSTC on. Kita akan coba spin ban belakang atau burnout ya. Nyala nggak dia? Kita tekan rem depan, terus kita gas. Nggak mau dia. Nah tuh, kedip-kedip tuh ya, kelihatan ya, kedip-kedip ya. Kedip-kedip ya, kelihatan ya. Tadi kedip-kedip lagi ya. Kedip-kedip kan nih. Kedip-kedip tuh. Kedip-kedip coy, fix. Kedip-kedip. HSTC nya bagus sekali. Ngapain Gus? Sekarang kita cobain HSTC off. Nah, oke, ini HSTC off ya. Kita cobain. Kita cobain. Ban mau belakang tuh. Tapi HSTC nya menginterupsi, menginterupsi. Ya, lagi ya. Api bunyi. Buka sono. Tapi ini berarti udah top. Mantap. Oke, ini kita masih di trip B, baru 26,5 km. Ya, dengan AVG nya 46,5. Kita akan lanjut lagi. Destinasi berikutnya kalau nggak salah ini tempatnya TMC Block. Oke, kali ini ya KB mau membahas yang namanya kekurangan dari EDV 160 atau EDV 160. Kalau keunggulan sih udah banyak banget lah, dan motor ini bisa dibilang nyaris sempurna. Nyaris sempurna bukan berarti sempurna 100% ya. Dan KB pikir sempurna itu mungkin ada, tapi kan sempurnanya kan
karena mungkin subjektivitas kita ya. Nah, kalau secara objektif pastinya namanya produk itu pasti akan ada saja kekurangannya gitu kan. Tinggal kekurangannya itu adalah signifikan dan berpengaruh apa enggak ke kita, dalam arti kekurangannya mempengaruhi keputusan kita enggak untuk memilikinya gitu kan. Karena KB paham banyak juga konsumen yang tidak terpengaruh dengan kekurangannya. Kalau kekurangannya gue udah tahu dan gue bisa menerima ya keunggulannya apalagi gitu kan. Jadi ini adalah daftar kekurangan dari ADV 160. Oke. Ini tentunya versi KB ya. Mungkin teman-teman blogger atau vlogger yang lain punya pertimbangan masing-masing. Yang menjadi kekurangan pertama adalah joknya. Joknya secara ergonomi atau bentuk, secara slope atau bentuknya, desainnya itu sebenarnya udah pas dengan maaf ya, pantat atau bokong kita ya. Tapi memang di versi terbaru ini karena dibikin lebih tipis untuk mendapatkan seat height atau ketinggian tempat duduk yang lebih bersahabat dengan kebanyakan konsumen Indonesia yang tingginya rata-rata adalah 160 sampai 165 cm, maka si joknya ini jadi lebih tipis begitu. Meskipun dari sisi jenis atau kualitas busanya sendiri nih lads, kalau menurut KB sih justru ada peningkatan busanya ya, jenis busanya atau kualitas busanya, keempukan busanya itu justru ada peningkatan. Tapi karena jadi tipis, ada di bagian ujung pantat atau ujung bokong itu ya, dalam beberapa waktu setelah kita riding atau ketika kita harus menurunkan kedua kaki kita, nah itu ada terasa tuh agak-agak mentok dikit gitu kan di pantat gitu loh, si plastiknya maksudnya, si plastik dari jok itu mulai dasarnya itu mulai kelihatan, mulai terasa. Itu doang, itu aja. Tapi memang ini agak serba salah karena gini, kan ini memang tujuannya dibikin lebih tipis itu untuk mengakomodir lebih banyak konsumen ya, terutama yang dulu yang di 150 cc bikin mundur gara-gara tingginya gitu ya. Nah, sementara di 160 ini dibikin lebih bersahabat biar menjaring lebih banyak konsumen, terutama cewek-cewek atau kaum hawa nih begitu. Jadi yang kaum hawa tadinya takut karena ADV mah tinggi, nah sekarang nggak usah takut lagi nih, sangat-sangat bersahabat ya. Jadi kalau di lampu merah atau di kemacetan kaki itu harus turun, aman. Setidaknya kalaupun jinjit nggak akan jinjit balet, kecuali kamu memang pendek banget ya, kecuali lats memang bertubuh itu di bawah 155 cm. Nah itu memang agak-agak bermasalah begitu. Itu aja kekurangannya untuk jok. Kemudian untuk suspensi, suspensi kok dibilang kekurangan, bukannya itu jadi keunggulan juga. Nah, bukan berarti sempurna kan, seperti kami bilang kan. Nah, ini si suspensi belakang ya, kalau sendirian dan ketemu di jalan yang beton dilapis aspal itu, dia agak mental-mentul. Jadi agak si pantat kita ini agak terombang-ambing sedikit lah gitu ya. Terus harus gimana dong? Ya mungkin bisa diganti dengan yang aftermarket yang bisa disetel gitu ya, atau ya boncengan. Kalau boncengan KB yakin ini sangat-sangat nyaman ayunan suspensinya. Dan yang ketiga itu adalah ABS-nya yang cuma single channel ya. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Masalahnya adalah di saat skutik yang lain yang kurang lebih, meskipun ADV ini nggak ada lawannya atau kelasnya itu dia main sendirian sebenarnya gitu loh, nggak ada lawannya. Tapi setidaknya kompetitor itu dia ABS-nya udah dual channel depan dan belakang gitu. Harganya mungkin agak tinggian gitu ya. Tapi masalahnya memang ADV ini jadinya ditempatkan bagi mereka yang emang bener-bener pengen gitu. Dan kalau ada yang bilang ADV ini nggak laku, mungkin tepatnya sih bukan nggak laku ya. Itu sih yang bilang nggak laku sih nyinyir aja. Kalau laku sih laku, cuman mungkin tidak selaris saudaranya yang lain, betul. Tidak selaris dari sisi jumlah ya. Karena memang targetnya pun
penjualannya pun memang tidak sebesar atau tidak sebanyak PCX gitu kan. Jangan dibandingin sama Vario lah, Vario benar-benar beda kelas gitu kan. Yang sama PCX memang kalah sih jumlahnya, meskipun tidak pernah ada penjelasan tepat berapa sih jumlahnya gitu. Nyambung ke yang tadi ya, yaitu kekurangan dari New EDV 160. Oke, kekurangannya adalah misalnya kita lihat dari belakang ya. Nih lah Ari nih misalnya nih motornya nih. Kita lihat dari belakang itu susah banget ngebedain sama yang baru, yang lama sorry, yang baru itu susah banget ngebedain sama yang lama, ya kan? Apa coba kalau kita nggak bisa, kalau kita tidak bisa melihat plat nomornya, oke, itu akan sangat sulit membedakan antara ADV 150 dengan ADV 160. Oke, sepertinya sudah sampai di kesimpulan. Udah santai aja ya, udah dan nggak terlalu lama nih. Jadi yang pertama dari desain, kalau lu suka lu beli, karena ini motor secara garis besar, secara umum udah sesuai dengan ekspektasi pada dasarnya semua orang ya. Tapi kalau duitnya nggak ada, alias lu merasa harganya masih terlalu tinggi, ya gampang, lu nggak usah beli gitu aja. Oke. Dan karena duitnya nggak ada, jadi nggak usah maksain, maksud gua. Jadi lu bisa pilih yang lain yang menurut lu lebih murah dan lebih terjangkau, bebas. Yang punya duit lu ya, yang punya duit itu Lats, bukan fanboy. Kalau kata fanboy nggak usah beli bla 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 bla. Lah lu ada duitnya, emang fanboy siapa ngelarang-larang lu beli, ya kan? Terus untuk performa ini udah sesuai dengan ekspektasi paling tidak untuk KBY. Oke. Ya, dengan 160 cc 4 katup ini sudah sesuai dengan ekspektasi, tenaganya mantap ya. Tapi please jangan jangan dibandingkan dengan motor sport, jangan. Sesama skutika dari skup, karena sport biar bagaimanapun akselerasi motor manual itu ya, itu agak sulit untuk ditandingi gitu kan, meskipun sesama cc-nya sama-sama 150 gitu kan. Jadi itu bisa diabaikan sedikit. Kemudian untuk fitur semua sudah lengkap, sudah memadai, kecuali mungkin ABS-nya cuma satu channel. Meskipun tapi sekali lagi tolong dicatat, meskipun satu channel ini benar-benar bisa diandalkan banget nih ABS-nya nih. ABS-nya bukan ABS abal-abal gitu. Ada juga yang 2 channel tapi menggunakan vendor yang ya bukan Bosch misalkan gitu ya, bukan Continental dan bukan lain-lain itu ada. Jadi makanya bisa 2 channel dan harganya lebih murah gitu. Dan biasanya feelingnya juga biasanya terlalu dini, si ABS-nya bekerjanya itu terlalu dini, terlalu awal. Sementara kalau ABS-nya mau itu PCX, mau itu ADV yang ini, ABS-nya udah mantep, nah itu kayak moge gitu. Jadi bekerjanya tuh dia lebih tinggi, dalam arti kok benar-benar darurat atau benar-benar mendadak baru dia bekerja, berasa nggak lebih awal gitu. Fitur speedometer juga sudah sangat memadai, sangat lengkap, udah cukup banget lah. AVG-nya ada 2, AVG trip A atau trip 1 dan AVG trip B atau trip 2. Elapsed time atau kurang lebih jangka waktu kalian di atas motor selama motor nyala gitu ya, ada. Misalkan dari Jakarta ke Bogor, berapa jam sih perjalanan lo gitu kan selama motor hidup, ada. Mantap kan. Dan kembali ke mesinnya yang 160, irit beneran, udah powerful, irit. Lihat aja nih berapa nih punya gue nih. Nah, BBM nya kelihatan ya, ada di atas 50 kan. Gila kan, atas 50 untuk hampir 80 km. Bagasi juga, udahlah, itu tapi nyebutnya kulkas mini lah. Nyaris bisa apa aja lu bawa, kecuali mungkin helm lu agak gede dan bentuk batoknya tuh kayak ada aero-aeronya gitu ya, spoilernya itu agak susah untuk. Tapi secara umum helm-helm bulat secara umum itu bisa muat, dan KB cukup yakin kayaknya Arai sih muat masuk. Ya itulah kesimpulan KB Lads terkait kecuali harga ya, yang mungkin bisa jadi debat. Ini motor kalau kalian nanya apakah layak untuk dimiliki, KB bilang layak. Kalau dari skala 1 sampai 10, KB kasih nilai ini motor 9. Jangan 9 ketinggian ya,
karena kan ada kekurangan di jok yang ya kurang tebal, empuk tapi kurang tebal, jadi ya kasih 875 lah, make sense lah ya. Cuman sayang performa mesin top speednya, kalau kita ngomongin top speed kita nggak dapet, karena memang sejauh ini rutenya tidak ada rute top speed, alias tidak ada rute panjang kosong melompong yang bisa membuat kita geber pol gitu misalnya. Top speed nggak ada sih. Rutenya memang lebih ke apa ya, mencoba kinerja suspensi dan handling dan pengereman dan HSTC. Nah itu karena kan HSTC fitur baru ya. Jadi mohon maaf buat yang nanya top speednya berapa Kang, aduh nggak ada, paling juga kayaknya nggak ada yang cepet malah ya. Ya karena bukan, emang nggak ada tracknya gitu, nggak ada jalanan yang benar-benar kosong panjang, nggak ada. Mana ya? Oh masih lurus. Udah mau sampai lagi. Nih dia nih. Halo. Yeay, alhamdulillah ya Allah. Sampai juga ya Allah. Alhamdulillah. Tadi siapa? Di sebelah. Oh iya. Suruh. Terakhir. Alhamdulillah ya Allah, sampai juga ya Allah. So inilah kami sampai di sini, dan inilah wrap up dari performa, yaitu Bogor sampai dengan Jakarta ya. Ya ini ya 51,3 ya, oke. Lihat sudah dapat ya. Mantap deh 51,3 total semua. Nih di trip A. Trip A itu totalnya, trip A adalah gabungan dari trip A itu memang dari Jakarta ke Bogor, Bogor dan Jakarta. Oke. 180,9 ya. Dengan average BBM-nya. Oh, average BBM-nya belum gua ganti. Belum dinaikin, sorry. Kan dia di trip A. Nah, ini dia. 48,3. Iya anjir, irit ini mah ya Allah. Beneran udah digeber-geber, udah kena macet tadi di Parung segala macam. Masya Allah, irit ini. Top. Irit ini let's come menurut KB ya. 48,3 dengan jarak tembus 180,9. Mantap, sukses, dan tenaganya enak. Memang merasa dikebiri sih sedikit atasnya gitu ya, biar irit, dan inilah hasilnya top. Oke. Jadi sudah sampai KB, alhamdulillah, dan terima kasih atas ajakannya Astra Honda Motor dan juga Astra Honda Care AC3 ID ya. Thank you. So kita wrap up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kobayogas, gue mau sharing tentang ergonomi atau riding position dari EDV 160 atau EDV 160. Karena joknya sekarang lebih pendek atau seat height-nya tuh lebih pendek. Kayak gue mungkin yang 165 cm, gue merasa lebih terbantu dibanding dengan yang 150 dulu ya. Karena sekarang joknya lebih rendah, kaki gue sekarang kalau di lampu merah ataupun misalkan di kemacetan dimana kita harus menurunkan kaki kita nih, itu napak paling tidak 3/4-nya lah gitu dibanding yang 150 lama. Juga sepanjang jalan gua nggak butuh power bank sekarang karena udah ada power charging yang cuman modal kabel data lu aja, colok ke handphone, selesai, kelar. Terima kasih banyak buat Astra Honda Motor dan tim seperti Astra Honda Care ID. Mantap lah, good job. Ditunggu ya acara berikutnya.